Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini hari Ahad 26 Juni 2022 bertepatan dengan 26 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari di kitab Tauhid. Bismillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musaddadun sami'a Yahya bin Sa'id an Sufyana haddatsani Mansurun wa Sulaiman an Ibrahima an Ubaidata an Abdillah anna Yahudiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ya Muhammadu innallaha yumsiku samawati ala isba' wal aradina ala isba'in wal jibala ala isba'in wasyajara ala isba'in wal khalaiqa ala isba'in summa yaqulu anal maliku. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hatta badat nawajiduh. Summa qara'a wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Maka di dalam hadis yang kita bahas di Sahih Al-Bukhari ini, barakallahu fikum, masih berhubungan dengan sifat yang berhubungan dengan tangan. Namun pada hakikatnya Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini, kita bisa mengatakan sifat yang lain, bukan sifat tangan tetapi isba'. Maka sifat isba' ini yang akan kita pelajari, dan dia adalah bagian dari tangan, namun di sini kita katakan lebih dahsyat karena tangan mempunyai jari jemari. Maka isba' di sini adalah mufrad dari al-asabi'. Maka makna al-asabi' adalah jari jemari, yang mana dia adalah anggota dari tangan. Maka di saat kita membahas di pelajaran yang lalu tentang permasalahan tangan, maka masuk kepadanya asabi' ataupun isba'. Maka perlu dicatat, isba' mufrad, asabi' jama'. Ala wazan apa asabi'? Mafa'il. Maka pembahasan kita lebih dahsyat dari hanya sekedar tangan. Namun Imam Al-Bukhari menjadikan bab yang satu, bab sifat tentang tangan. Maka dia membuat terjemah dulu, lima khalaqtu biyadai, masih pembahasan tangan, dan dimasukkan permasalahan isba'. Maka isba' adalah jari, satu jari untuk Allah, dan jamaknya asabi'. Maka di sini tentunya kita katakan tadi lebih dahsyat daripada tangan, karena di hadis-hadis yang terdahulu Allah memegang, Allah melipat bumi dan juga langit dengan tangannya, atau di riwayat tangan kanannya. Maka di sini lebih dahsyat, bukan hanya tangan tapi isba', satu jari. Maka di sini babnya bisa dipisah menjadi bab misalnya isba'. Namun karena isba' adalah bagian dari tangan, maka Imam Al-Bukhari tetap memasukkan di bab tentang tangan. Maka seperti biasa sistem kita mungkin membaca sanad dahulu. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddadun. Maka di sini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sigatut tasrih, haddatsana, bahwa dia mendengar dari Musaddad, dan itu kenyataannya. Musaddad dia adalah Ibnu Musarhad, Ibnu Musarbal, Ibnu Mustawrad, nama yang paling aneh, stranger dan ganjil
dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Maka dari dulu waktu kita di tempat kami di tempat Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, jika datang sanad Musaddad mudah menghafal. Haddatsana Musaddad. Dan jika ditanya oleh Syekh Musaddad manhu, maka kita mudah menghafal Musaddad Ibnu Musarhad, Ibnu Musarbal, Ibnu Mustawrad, karena mudah. Berbeda dengan Yahya Ibnu Sa'id. Ada berapa Yahya Ibnu Sa'id? Ada Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan, ada Yahya Ibnu Sa'id Al-Ansari, ada Yahya Ibnu Sa'id Al-Umawi, dan yang lainnya. Maka Musaddad dari gurunya Imam Al-Bukhari yang masyhur dengan kunyah Abul Hasan, dan dia Al-Basri Al-Asadi, dan diketahui nama-nama ini adalah lakob-lakob mereka, bukan nama asli, namun sudah terkenal dengan lakobnya. Musaddad, Ibnu Musarhad, Ibnu Musarbal, Ibnu Mustawrad. Kedudukan beliau barakallahu fikum di ilmi jarh wa ta'dil, maka beliau di atas derajat siqah. Maka Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan sangat senang meriwayatkan atau mengambil hadis dari Musaddad, padahal dia termasuk dari guru dari segi tabaqah. Maka dia katakan, lau ataitu Musaddadan fahadatsuhu fi baitihi lakana yasta'ahhal. Maka jika aku mendatangi Musaddad fahadatsuhu, maka aku memberikan hadis-hadis kepada dia di rumahnya, maka lebih berhak dan lebih pantas bagi Musaddad. Maka ini menunjukkan bahwa Musaddad dari para muhaditsin yang agung. Dan Yahya Ibnu Ma'in mengatakan siqatun siqah, dan kadang-kadang siqatun saduq, menandakan dia di atas derajat siqah. Dan disebutkan oleh Al-Jurjani, awal man sanafal musnad bil Basrah, dia orang pertama yang menulis musnad di Basrah. Maka Musaddad Ibnu Musarhad di tabaqah yang ke-10. Kemudian meriwayatkan dari Sufyan, siapa di sini? Ats-Tsauri. Jika berkata Musaddad an Sufyan, maka Sufyan Ats-Tsauri. Maka Sufyan Ats-Tsauri dia Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq. Sufyan Ibnu Sa'id Ibnu Masruq, dan masyhur dengan Sufyan Ats-Tsauri Abu Abdullah, dan dia dari Kufah, Al-Kufi Ats-Tsauri. Maka Musaddad dari Basrah Al-Asadi. Dan kedudukan Sufyan Ibnu Uyainah ma'ruf, dia adalah imam muhaddis. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan faqihun hafidun zahidun imamu ahlil Iraq wa atqan ashabi Abi Ishaq. Maka Abu Hatim yang masyhur dari perawi jarah wa ta'dil yang mutasyaddid, maknanya dia kalau menjarah itu pelit, afwan, kalau mentautsik itu pelit. Orang yang sebaiknya disebut imam oleh dia hanya siqah saja. Orang yang siqah bagi dia saduq, seperti itu. Maka dikatakan dengan rawi-rawi yang mutasyaddid di dalam penjarahan. Maka di sini mengatakan dia al-hafidz, zahid, imam, ahli Iraq, faqih. Memang begitulah keadaannya. Dan Abu Daud As-Sijistani mengatakan ahfad min Abi Muawiyah. Ini pun menunjukkan dia derajatnya di atas Abu Muawiyah Ad-Dharir yang meriwayatkan dari Al-A'mash
Dan di sini dia nanti akan meriwayatkan dari Al-A'mash. Imam Ahmad pun mengatakan ahadul hufad al-arba'ah al-mutathabbitin ma yataqaddamahu fi qalbi ahadun huwal imam. Imam Ahmad mengatakan dia termasuk dari 4 yang paling kuat periwayatan hadis, dan aku tidak bisa menggantikannya di dalam hatiku dengan yang lain. Maka ini ucapan-ucapan para ulama yang menunjukkan bahwa dia di atas derajat thiqah. Berkata Nasa'i, ajal min an yuqal fihi thiqah wa huwa ahadul a'immah. Maka Sufyan Ats-Tsauri lebih dari di atas sekedar rajul digelari thiqah saja. Dia imam dari a'immah. Maka mungkin cukup dengan lafaz ini, masih banyak para ulama yang mentausiknya. Bahkan Syu'bah Ibn Al-Hajjaj yang sejaman dengannya mengatakan Amirul Mukminin fil hadis, dan dia mengakui Sufyan ahfadu minni, bahwa Sufyan Ats-Tsauri lebih hafal daripada aku. Bahkan dia mengatakan idza khalafani Sufyan fi haditsin fal hadits haditsuhu. Subhanallah. Syu'bah Ibn Al-Hajjaj imam, muhaddis masyhur, digelari Amirul Mukminin. Namun lihat, sesama di antara ulama, maka please janganlah di antara mereka saling membanggakan diri, tapi tawadhu. Lihat Syu'bah bagaimana tawadhunya. Jika berselisih hadisku dengan hadis Sufyan Ats-Tsauri, maka hadis Sufyan Ats-Tsauri itu yang dipilih. Jika hadisku bertentangan dengan hadis Sufyan Ats-Tsauri, hadis Sufyan Ats-Tsauri yang benar, aku yang salah. Maka seperti itu sesama para ulama ahlul hadis di zaman dahulu. Dan yang lainnya banyak dari ucapan para ulama yang memuji beliau, dan kita tinggalkan insya Allah di pelajaran yang akan datang. Jika kita lewati Sufyan Ats-Tsauri, kita berikan tambahan. Berkata Sufyan Ats-Tsauri an Mansur. Siapa Mansur? Ibnul Mu'tamir, yang mana dia juga Al-Kufi, dan dia rawi yang dijarah wa ta'dil thiqatun sabtun, dan dia sama dengan Tabaqah Al-A'mash, persis di Tabaqah Al-A'mash, di Tabaqah yang ke-6 atau ke-5 di antara itu. Dan Mansur Ibnul Mu'tamir, dia adalah juga di atas derajat thiqah. Maka oleh sebab itu dulu Sufyan Ats-Tsauri di saat menjadi murid Mansur, ma khalaftu ba'di bil Kufah aminun alayya al hadis minhu. Maka tidak aku dapati di Kufah itu aminun, orang yang paling terpercaya di hatiku dari periwayatan ilmu hadis kecuali Mansur. Dan Sulaiman ibnu Mihran al-A'mash yang hidup sezamannya pun mengakui keilmuan Mansur ibnu Mu'tamir. Disebutkan oleh al-A'mash, karena yuraddu hadis al-Kufiyin ila hadis Mansur. Maka di zamannya hadis-hadis orang Kufah itu ditolak kecuali satu, Mansur. Hadisnya kokoh. Dan berkata Ibnu Sa'ad Al-Waqidi, thiqatun ma'mun katsirul hadis. Dan disebutkan oleh Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan, imam, bahwa dia min asbatin nas, dia adalah orang yang paling kuat dari orang-orang yang lain. Dan begitu pun Yahya Ibnu Ma'in mengatakan min asbatin nas. Maka inilah keadaan Mansur